warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cipok ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelumnya kami akan mengenalkan nama kami masing-masing. Yang pertama saya sendiri, nama Cipta Pradana dengan NIM 632309. Saya Keluarga Kameo dengan NIM 63230132. Saya Najwa Alia dengan NIM 63230906. Saya Andika dengan NIM 63230475. Saya Azhar Ira dengan NIM 63230259. Yang pertama, latar belakang. Di Indonesia sangat terkenal dengan namanya cemilan. Cemilan biasanya digunakan sebagai biasanya dikonsumsi di antara waktu makan utama seperti sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Cemilan biasa difungsikan sebagai pengajar lapar ataupun makanan pelengkap yang pada saat berkumpul. Cemilan bisa berupa makanan manis, gurih, ataupun asin, ataupun cemilan sehat. Salah satu cemilan yang banyak dikenal dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu chicken popcorn. Chicken popcorn merupakan cemilan yang terbuat dari potongan kecil daging ayam yang dibaluri tepung berbumbu dan digoreng hingga renyah. Bentuknya yang kecil dan mudah untuk dimakan sehingga dijadikan cemilan ataupun makanan pendamping. Biasa dikonsumsi dengan berbagai macam jenis saus seperti saus tomat, saus sambal, ataupun saus keju untuk menambah rasa. Selanjutnya itu isi dan gizi. Isinya adalah menjadi popcorn makanan berat dan ringan, popcorn dengan kualitas terbaik untuk membawakan kenikmatan bagi pelanggan kami. Di sini itu ada tiga. Yang pertama, mengembangkan variasi rasa chicken popcorn dengan saus yang unik dan juga inovatif untuk memenuhi selera konsumen yang terus berkembang. Yang kedua, mengutamakan kualitas bahan produk agar tetap terjaga, dan yang terakhir adalah menjadi pembisnis yang sukses dengan menghasilkan variasi rasa yang berbeda. Selanjutnya struktur organisasi. Saya sebagai direktur utama Nawar Ciputat Negara, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab atas semua yang dilakukan pada saat usaha ini berjalan, dan juga bertanggung jawab atas strategi yang telah dilakukan kami. Saya juga memiliki peran penting dalam mengarahkan visi, misi, strategi usaha hingga pertumbuhan perusahaan untuk tercapai tujuan usaha. Saya sebagai manajer operasional mengawasi, mengoptimalkan kegiatan produksi atau layanan, mengawasi pengelolaan operasional, mengawasi rantai pasokan dan persediaan, dan menjalin hubungan baik dengan mitra bisnis dan pemasaran. Saya sebagai manajer produksi atau produksi manager memiliki tugas memastikan produk diproduksi sesuai dengan standar dan waktu yang ditentukan, serta memimpin tim produksi untuk mencapai efisien dan produktivitas yang optimal. Selain itu tugas saya juga mengatur jadwal produksi dan mengawasi penggunaan bahan baku serta mengawasi para pekerja. Selanjutnya, saya sebagai manajer pemasaran memiliki tanggung jawab dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan, serta melakukan riset untuk lebih lanjut mengetahui tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, saya di sini sebagai manajer keuangan. Manajer keuangan memiliki tanggung jawab dalam mengelola finansial keuangan perusahaan, seperti melakukan analisa keuangan sebelum diambilnya keputusan, menyusun dan merencanakan anggaran. Dan saya juga bertanggung jawab dalam laporan keuangan dan melakukan pelaporan keuangan dalam tepat waktu. Selanjutnya adalah bisnis modal kanvas atau biasa BMC. Yang pertama itu adalah kanvas. Kanvas adalah kami biasanya untuk mengelola pembelian bahan-bahan kami biasanya kembali di berbayar online ataupun offline seperti
seperti toko online Shopee Cahaya Indah Plastik, penjual ayam pasar Kemiri, toko online Shopee Aneka Bumbu Tangerang. Yang kedua yaitu key activities. Dan kami ada beberapa kegiatan yang mendongkrak kesuksesan produksi kegiatan kami. Yang pertama itu kegiatan membeli bahan baku, yang kedua itu proses produksi, yang ketiga itu pemasaran, yang keempat itu pengemasan. Selanjutnya adalah jenis. Di sini kita membutuhkan beberapa fungsi utama agar bisnis ini berjalan lancar. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Yang di sana terdapat ketua dan anggota tim. Yang kedua adanya modal untuk membeli bahan dan alat. Yang ketiga bahan baku dan popcorn dan potato wages seperti ayam, kentang, terigu, telur, minyak goreng, garam, kecap asin, dan baking powder. Dan alat yang dibutuhkan seperti kompor, gas, teflon, baskom, panci, penggorengan, suruh, sendok, gunting, penyaring, dan pencapit serta juga sendok. Yang berikutnya conclusion. Yang pertama ada chicken popcorn dan potato wedges menggunakan combo yang pas untuk menjadi cemilan. Yang kedua, jenis daging yang digunakan itu menggunakan ayam gulai yang patah. Dan yang ketiga, memiliki varian topping saus yang menarik. Yang pertama adalah saus spicy mayo dan spicy barbecue. Dan keempat, rasa yang ditawarkan sangat menjanjikan. Yang kelima, potato wedges dalam rasa yang unik dipadukan dengan chicken popcorn spicy dengan macam-macam varian saus merupakan combo yang sempurna. Yang terakhir, kemasan yang digunakan lebih menarik dari chicken pada umumnya. Selanjutnya itu customer relationship. Di sini kita ada tiga. Yang pertama, memberikan pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, menerima atas kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen. Dan yang terakhir, kita memberikan 2 ekstra saus tambahan secara gratis untuk 5 pembeli pertama. Untuk customer segments atau yang customer segments ada pelajar dari SMA, mahasiswa, pekerja sama umum. Terus untuk lokasi kita ada di Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Untuk sosial media yang kita pakai ada WhatsApp, Instagram, TikTok, dan media sosial. Lalu ada toko offline di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Selanjutnya, cost structure yang pertama yaitu biaya variabel, yaitu bahan baku dan juga kemasan. Yang kedua, biaya investasi, yaitu perawatan untuk produksi. Yang ketiga, ada biaya tetap, yaitu biaya gaji, biaya listrik, dan biaya air. Yang terakhir itu ada biaya launching. Selanjutnya, revenue stream, yaitu penjualan produk cikok. Selanjutnya ada laporan penjualan P1. Total pemesanan di P1 kami ada 18 pesanan. Satu porsinya itu seharga 15.000. Jadi total pemasukan dari penjualan P1 itu 270.000. Untuk menu di P1 pengeluaran kami 188.180 rupiah. Total pemasukan dari penjualan P1 270.000. Total pengeluarannya 188.180 rupiah. Jadi keuntungan kami di B1 ini 81.820 rupiah. Selanjutnya, laporan penjualan IF kemarin. Laporan penjualannya itu kemarin banyak yang pesan spesies barbecue itu 35, spesies mayo 18, totalnya 53 dengan harga satunya sama 15.000. Total pembayarannya spesies barbecue-nya 525.000, spesies mayo 270 dan totalnya 795 dari jumlah semuanya. Modal kami yang kami kumpulkan itu 675.000.
dan omset yang kami dapatkan itu 795, jadi keuntungan yang kami dapat 120.000 dari IF kemarin. Menurut kami sangat layak untuk dijual lagi kembali atau si kopi ini diteruskan lagi karena peminat rasanya yang cukup tinggi. Terus juga kita menjual produk itu sesuai dengan selera Gen Z atau Gen sekarang. Untuk persaingan itu dapat diatasi dengan menawarkan nilai tambah. Untuk biaya modal, operasional, dan harga jual itu dapat menghasilkan keuntungan. Ini beberapa testimoni dari pelanggan kita yang kemarin. Sosial media kita yang masih aktif sampai sekarang. Muka mereka apa ya? Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang belajarkan, silakan. Bertanya dong, apa yang menjadi cita rasa dan keunikan dari produk spaghetti popcorn ini? Mungkin yang kalian lihat itu biasanya kan ayam sama nasi ya. Kalau untuk di restoran mungkin udah banyak, cuma untuk di pinggiran jalan baru lihat penyakit doang sih. Jadi kentang itu sebagai pengganti nasi. Jadi menurut kami dari kentang itu salah satu keunikan dari produk kami sendiri. Ya. Untuk saus juga kita diracik sendiri sampai trial and error itu 3 kali lebih mungkin ada. Hasilnya seperti yang kalian pernah cobain gitu. Ada pertanyaan lain nggak? Dari apa pengalaman kalian dari trial error, pembelian produk dan sebagainya, kira-kira apa saja yang kalian dapatkan dari semua yang pernah kalian alami? Yang pertama itu kita pasti dapat keuntungan ya, terus juga kita jadi bisa tahu kalau produk susahnya gimana, pas di produksi susahnya gimana, dari ide, dari bahan, waktu dan lain-lainnya. Jadi menurut saya hal yang bisa dilakukan dari IF sendiri itu hanya di sini ya, hanya keuntungan atau sekedar keuntungan di banyak aspek-aspek yang mungkin dipelajari di kelas tapi tidak dapat di kelas praktek gitu. Jadi tahu proses pembuatan ayam, proses pembuatan ayam itu bagaimana satu. Ternyata susah karena kita pengen pakai dulu masih ada kulitnya, terus kita bisa misahin lagi dari kulitnya, terus mau pakai sampai ukurannya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar itu pengalaman baru sih. Apalagi untuk kentangnya itu PR banget karena kan kita masih pakai kulitnya ya, jadi beneran harus bersih banget kentangnya. Kita juga nyuci nggak sekali 2 kali, lebih lah dari 3 kali sampai terbentuk potongannya juga lumayan sulit. Apalagi kentang kan sebelum direbus itu kan keras ya, jadi buat motongnya itu effort banget. Soalnya kita pengennya bentuknya tuh yang bagus itu yang lancip kayak gini, jadi nggak jelek. Mau pertanyaan? Baik, dari setiap orang nih, ya dari setiap orang, apa saja sih yang kalian alami selama ada di dalam grup ini? Keluh kesah, pesan, saran. Kalau kesannya pertama kita jauh, ada yang dari Depok, ada yang dari Kulit, yang paling kita Petamburan, tapi nggak bisa nampung ya maaf. Terus akhirnya kita ke rumah Laura yang dekat, terus kita nginep berapa hari ya? 2 hari, 3 hari karena akhirnya kalau misalkan nggak nginep, memang kita jauh, itu nggak buru buat nyiapin segala-galanya. Terus nyari mitra tuh kayak yang jual plastik, jual saus dengan harga yang sesuai sama budget kita tuh susah.
Kalau saya itu di pembuatan ayamnya sih motong satu-satu gitu kecil-kecil dan bentuknya juga mabuk. Kalau sih jangan beda-beda gitu kan, biar rata semua. Terus juga jadi pas masak tuh nempuhin satu-satu itu agak ribet sih. Tulisannya sebenarnya hampir sama semua sih Bu. Kendalanya itu sebenarnya yang pertama itu jarak semua. Jadi untuk sebelum login IF ini kita confirm tuh bisa seminggu 2 kali sebelum confirm. Sebelum IF maksudnya. Terus setelah besoknya IF itu kita kayak Zahra bilang 2 malam 3 hari menginap untuk bersakit oleh besok. Kalau saya kesannya itu sama seperti teman-teman waktunya, apalagi saya jauh lagi Bu. Saya tuh duluan biasanya tunggu teman-teman yang dekat tapi belum udah datang, jadi kayak wah saya capek udah jauh, udah pagi-pagi dari rumah, tapi mereka belum datang, itu kadang kayak kesel juga sih Bu. Waduh. Waduh. Kadang biasanya saya pengen kayak lama aja tapi nggak bisa kan. Yang paling itu sih, yang paling nggak enak itu aja sih. Kalau saya itu ada cari ini peran sih buat cari masukan dari ayamnya pasti. Kalau proses untuk ayamnya itu bisa saya kalau kebetulan malah dalamnya tuh nggak pasti dulu, jadi harus Oke, berarti banyak pengalaman ya yang kalian dapat. Ada kendala diatasi, kesal tapi diinin ya dan diobatin. Oke, apa sih yang menjadi pemicu kalian untuk tetap teguh dalam grup ini gitu? Tidak, walaupun banyak lagi kekesalan muncul gitu. Apa yang membuat kalian tetap bersatu? karena kerjasamanya bagus, Kerjasama yang bagus. saling menghargai, saling membantu gitu. Jadi tetap Jadi ya kalau mereka salah langsung minta maaf gitu, langsung perbaiki. itu yang bikin kita tetap bersatu. Gak ada yang jadi beban gitu sih, bukan ada yang bakal jadi sama sekali. Karena masing-masing semuanya udah punya tanggung jawabnya masing-masing. Terus kalau misalnya ada yang usaha, kita juga bantu kalau biarin gitu aja. Lalu ke depannya nih, apa sih mimpi kalian setelah udah punya pengalaman berjualan ini gitu, terus udah punya pengalaman teamwork ya kan? Ini teamwork loh gitu, udah kerja bareng. Nah, mimpi kalian ke depannya untuk kelompok kalian atau untuk usaha kalian ini apa? Dari saya sih pengennya sih lanjut gitu, cuma mungkin lihat dari kondisi dulu kayak ada tugas kuliah banyak atau enggaknya gitu. Jadi kalau saya nggak tahu ya nerusin Cipop lagi atau bikin usaha yang baru, sebenarnya juga saya punya rencana, cuman nggak mau diceritain. Masih rencana, takut belum. Jadi untuk kalau Cipop nih tergantung, karena kan emang mungkin minat masaknya itu cukup tinggi. Kayak daerah rumah saya juga daerah rumah Naura banyak yang nanyain kapan buka lagi. Cuman kan itu tergantung kuliah kita ke depannya gimana, makin sibuk apa ada waktu luang gitu. Saya juga pengennya ya apa lanjut terus gitu, cuman nggak dari kelas kuliah. Yang dari kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.